محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Akhirul kiram, pimpinan sekolah yang sama-sama kita hormati dan banggakan, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu dan bisa mengembangkan apa yang menjadi visi dan misi daripada SMK yang ada di Rarung. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Dewan Guru senantiasa sehat walafiat. Kita doakan beliau semua tidak henti-hentinya berjuang dengan keikhlasan mengabdi untuk agama, nusa dan bangsa, untuk mendidik kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, gagah-gagah, ada calon tuan guru satu di belakang memakai sorban biasa. Kita doakan ya, karena tuan guru itu tidak datang dari siswa-siswi yang pandai, tetapi akan datang dari siswa-siswi yang ikhlas dalam menuntut ilmu pengetahuan. Singkatnya, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk ibu yang non muslim mana tadi? Tidak ada di sini. Oh, sedang lagi. Ya. Ya. Bapak pimpinan sekolah dan semua kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini acara yang punya momen penting, yakni memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengenal beliau? Siapa yang kenal dengan baginda Rasul? Alhamdulillah, kita kenal semua. Tidak mengenal orangnya karena sudah 1.500 tahun lebih, ya, 1.400 ya, kurang-kurang patang dah setahun. Dan maulid, tetapi kita kenal dia sebagai nabi kita, umat Islam, yang diajarkan secara turun-temurun dari kakek kita, nenek kita, ayah kita, guru-guru kita, sampai kepada kita semua. Dan maulid Nabi hari ini atau tahun ini adalah maulid Nabi yang ke-1353. Jadi kita merayakan hari ini yang ke-1353, karena Nabi lahir pada tahun 571 Masehi.
Kalau 2024 dikurangi 571, ketemunya 1353. Itu ulang tahunnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa merayakannya. Tetapi bukan hanya sekedar mengingat kapan beliau lahir, bagaimana kelahirannya. Dia lahir di tahun gajah karena pada tahun itu ada pasukan Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi disebut tahun gajah. Nah, bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau seorang pengembala kambing. Beliau anak yatim piatu. Beliau juga seorang pedagang. Karena kejujurannya, maka beliau berdagang dengan kejujuran dan keikhlasan, membantu pengusaha kaya kota Makkah yang bernama Siti Khadijah. Karena kejujurannya dan karena ketampanannya, maka Rasulullah dipinang melalui orang lain oleh Siti Khadijah. Jadi walaupun dia seorang pengembala kambing, yatim piatu, tetapi dia diinginkan oleh pedagang Mekah yang sepertiga kekayaan Mekah itu ada di Siti Khadijah. Beliau umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi menurut Islam umur 40 tahun itu matang dia sebagai seorang pimpinan. Jadi kalau Pak Guru Yaltaqi umurnya sudah lebih 50 tahun. Jadi sudah wajar dia menjadi pimpinan. Dan alhamdulillah kita berharap merubah dunia yang penuh dengan hutan menjadi kota santri atau kota sekolah yang bisa kita nikmati keindahan dan kesegaran alamnya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah kita dukung programnya beliau, didukung oleh semua waka dan guru-guru, didukung oleh semua siswa, berkontribusi sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Guru mengajar dengan ikhlas, siswa masuk tanpa alasan, andai kata tidak masuk alasannya jelas, kemudian belajar dengan ikhlas dan istiqomah, benar-benar dia hanya memikirkan masa depannya. Insya Allah kolaborasi antara keinginan pemerintah dengan keinginan para guru, dengan keinginan kita semua sebagai warga sekolah, dipadukan menjadi satu sebagai satu kesatuan yang akan membangun SMK Rarung ini menjadi SK yang betul-betul menjadi pilihan kita bersama. Tapi tadi saya mendengar gurunya dari jauh-jauh, ada dari Kediri, ada dari Armada, dari perbatasan Lombok Timur, guru P3K, ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Bukan begitu Pak Pada, ya, bukan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, ketimbang dia celaka tidak menjadi guru, maka diangkat pemerintah P3K. Insya Allah dengan doa kita bersama, P3K akan menjadi ASN yang betul-betul bernet sesuai dengan pegawai negeri. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak guru dan anak sekalian yang saya banggakan,
dalam kehidupan kita bergaul di sekolah akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Kenapa disorot? Karena banyak sekali perilaku-perilaku yang menyimpang dari aturan sekolah yang dilakukan oleh siswanya karena faktor lingkungan dan faktor si gepeng. Ini si gepeng ini paling berbahaya. Si gepeng ya, paling berbahaya. Kalau saya di pondok pesantren sampaikan, guru-guru semua menyetorkan bahan ajar sebelum dia masuk kelas. Sekaligus di bahan ajar itu ada pokok bahasan, sub pokok bahasan apa yang disampaikan, kemudian buat soal di bawah 2 atau 3 atau 4 soal. Sehingga begitu dia pulang mengajarkan anak sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan, terakhir diberikan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Kalau 4 pelajarannya sehari, maka 4 kali 4 ada 16 soal yang harus dia jawab di malam hari. Sehingga apa? Dampak yang kita inginkan di situ, pulang dari sekolah jam 2 sampai di rumah capeknya luar biasa, menunggu asar, habis asar kemudian membantu orang tua, maghrib isya kita coba mengaji. Nah, di habis isya itu kita menjawab soal yang diberikan sama guru. Tiap malam kita kerjakan soal itu. Sehingga tidak ada lagi si gepeng nongol karena kita tidak punya waktu. Dan soal yang 14-15 itu kita jawab sampai jam 10 malam, sampai mata kita betul-betul ngantuk. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk melakukan hal-hal yang negatif, termasuk nonton TikTok, TikTok. Kenapa? Karena itu yang membuat kita hilang konsentrasi. Karena apa? Semua yang ada di dalam HP itu, kalau kita tidak saring, maka kita akan masuk terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak bagus. Karena di dalam HP itu, apapun yang kita buka akan kelihatan. Mau apa di HP itu ada, di YouTube itu ada. Pekerjaan orang-orang dewasa, pekerjaan orang-orang sudah berumah tangga, remaja-remaja, itu yang membuat siswa-siswi menjadi rusak di sebagian sekolah yang memang berada di kota. Kalau di desa bagaimana? Nah, tentu imbas daripada sekolah kota itu akan berimbas kepada desa dan tidak menutup kemungkinan hal-hal itu akan berimbas kepada SMK Pringgerate yang ada di Rarut itu. Oleh sebab itu lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati yang 1353 ini, kita coba kupas. Kenapa? Ini handphone si gepeng ini kalau kita pakai untuk kehidupan yang sesungguhnya, karena di situ ada aplikasi tentang belajar. Jadi tergantung pemanfaatannya. Jadi HP ini ada 2 sisinya, sisi negatif dan sisi positif. Kalau sisi negatifnya kita tutup dan segi positifnya kita buka, insya Allah HP ini akan membawa kita ke jenjang kesuksesan. Tapi kalau kita, terutama yang laki-laki, senang menonton TikTok saja, tidak senang menonton hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik dan sekolah tidak akan pernah berhasil. Oleh sebab itu lembaga negeri ini harus sejalan dengan visi dan misi pondok pesantren. Jangan hanya belajar ilmu umum saja, tapi ilmu agama harus. Tiap hari Jumat kenapa harus belajar? Ayo, yasinan, tahlilan, hisiban. Siapa yang tahu? Tidak ada. Ibu gurunya ikut.
Tidak ada yang lihat. Kalau ada pengawas yang datang, ya bilang saja ini acara sekali semasa ini Pak pengawas. Karena pengawas tidak mungkin datang setiap saat. Dan kalau pengawasnya beragama Islam, maka dia akan menjunjung juga nilai-nilai keislaman, didukung. Karena apa? Karena pendidikan agama itu hukumnya wajib ain. Kalau ilmu umum wajib, hukumnya wajib kifayah. Ilmu agama wajib dipelajari, sama dengan menanam padi. Kalau kita tanam padi, maka rumput akan tumbuh. Tapi kalau menanam rumput, belum tentu padi ikut tumbuh. Jadi ayo kita belajar. Dalam memilih teman, baginda Rasulullah SAW punya murid, tapi muridnya disebut sahabat. Siapa sahabat baginda Rasul? Mulai dari Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin. Ada 4 sahabat baginda Rasulullah SAW, dan 4 sahabat itu dia berbeda karakternya. Kenapa saya harus ceritakan ini? Karena tidak boleh lalu yang bodoh itu kita kebiri. Kah kancaan dia jadi bomoh dan melu bomoh. Kah kancaan dia jadi beringas dan melu beringas. Engkah kancaan dia jadi dengan lemah lembut, dia tahu lalu Iran paling mau batu. Jadi memilih teman, memilih sahabat itu, baginda Rasul juga mencontohkan. Apa contoh yang diberikan Rasul? Abu Bakar, yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orangnya namanya Bakar, tetapi orangnya lemah lembut. Jadi Abu Bakar itu sahabat Rasul, orangnya lemah lembut, sopan santunnya terlihat. Kalau ada hal-hal yang terjadi di zaman Rasulullah, beliau adalah tim penasehat, karena dia orang lemah lembut dan bijaksana. Kita perlu punya teman seperti itu. Cari yang seperti Abu Bakar, orangnya lemah lembut dan pintar. Oh, ini Muhammad Hamdani ini pintar dia. Orangnya juga lemah lembut. Maaf, ada nama Hamdani? Saya hanya mencontohkan saja. Kalau dia terbalik dari apa yang saya katakan, mudah-mudahan berubah menjadi yang apa yang saya katakan. Oh, Hamdani ini orangnya lemah lembut. Kalau saya dibuli orang, saya akan menghadap, saya akan mencari Hamdani. Ayo ke Hamdani, saya dibuli tadi. Apa ini dengan habuli menurut? Lu dagun, amak donyo. Jadi kamu harap Ahmad dakul donyo. Misalnya, ini contoh saja ini ya. Jangan ada yang tersinggung kalau bertepatan namanya. Yang namanya Ahmad, Muhammad, Abdullah, Zulkifli, Sulaiman, Daud, itu nama yang keren. Ismail dibanding namanya apa? Nama-nama bintang film. Orang tuanya begitu melahirkan, oe bro. Ada film Rano Karno. Oh, nama anak saya Rano Karno. Jadi cari sahabat yang seperti itu. Tatkala kita dibuli, kita bisa minta nasihat, minta dukungan. Oh, dedek dengar. Entang sadagul cie-cie, entang tepiak si nenek. Lahir nyengken, sabetian ni nak ke matang-matang, terletak lalu entan, kepeos jatuh. Misal, mungkah bayi dengah, ye dengah ye ya pada
lamun dia dengar sak dia jak nit kena kejadian apa pun nin beruni dosa ni dia taruh ingat mat dia mali akhirat dengan sabulin teno berembik keloi pahala yang beratur dengan sabun ni masjid selain meni-meni ni kena mulai ni masyarakat meni-meni. Jadi semua mengantar pahalanya kepada orang-orang yang kita bully, baik dia dengar maupun tidak kita dengar. Oleh sebab itu stop bully. Karena ini yang terjadi. Stop bully. Siapapun yang bully temannya karena potongan temannya, maka siapa yang menghina temannya sama dengan menghina penciptanya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun wada batur pada kena wada nenek. Yang dengar di solat-solat catatan penting. Jadi perlu sahabat seperti Umar, Abu Bakar Siddiq, karena dia orangnya lemah lembut dan bijaksana. Ndi maraite dia Umar satu tak balik neno. Namun datang dengan bersiap, apa masalah ni? Oh ni kena, ni kena. Saya boleh kepeng ni aku. Ni boleh kepeng ni kena. Jadi bukan karena faktor itu. Jadi betul-betul Abu Bakar diambil sebagai sahabat Rasulullah karena kelembutan jiwanya dan bijaksana. Siapa sahabat Rasul yang kedua? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini orangnya keras. Bahkan waktu meninggal Rasulullah, siapa yang berani bilang Rasulullah meninggal akan saya tebas. Abu Bakar mengingatkan semua kita akan meninggal dunia dengan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat mau berperang, Umar menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasul, katanya besok ada peperangan. Ya Umar, ada apa denganmu Umar? Kata Rasulullah, andin kancet 1000 ya perang ya Rasulullah. Umar harus setui di 1000 no ya Rasul. Bagaimana Umar? Kalau yang saya turunkan bala tentara 500 orang, 500-nya Umar ya Rasul. Bagaimana kalau 100? Ya Rasul, 100-nya Umar. Bagaimana kalau 1 orang ya Rasul? Umar orangnya. Kalau itu terjadi pada kita semua, siapa yang paling pintar di kelas? Saya harus orang. Usaha kita jangan sampai ada malaka. Yang paling rapi kita, yang paling bersih kita, yang paling kuat kita. Sehingga jiwa Umar ini harus betul-betul dia keras. Makanya perlu kita punya sahabat seperti Umar, supaya ada tempat kita berlindung. Tepalek si batu pelain Umar tepalek itu cat. Apa? Mati nanti. Melem bekelin gaji nak rapat. Begitu dia Umar gagah berani. Jangan sampai jadi Umar-Umaran. Umar balik. Begitu dibani Umarnya lari. Itu namanya Umar Bakri. Bapaknya seorang Walteri. Jadi begitu dia Umar. Tegas. Siapapun yang berani dengan Rasulullah, langkahi dulu Umar. Jadi Rasulullah punya sahabat yang keras juga, tapi keras dalam kebaikan. Dedek keras-keras dalam hal saling ambil juara minum misalnya, juara makan kerupuk, juara jurakan dan sebagainya. Ada Umar orang yang keras, tetapi keras dalam kebaikan. Siapa sahabat Rasul berikutnya? Utsman bin Affan. Keras lemah lembut lagu Utsman sugih.
Semua hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, peperangan dan sebagainya, sumbernya dari Utsman. Dia orang kaya yang pemurah. Itu Utsman. Jadi kalau bergaul di sini jangan bergaul sama orang yang miskin saja. Itu sabijaksana, itu sekuat petang, itu dia dah selalu kepeng. Buat sania batur kakana es, itu ndik ngepe telur marak sapi kakana upi. Karena kita punya sahabat Utsman. Utsman tak melihat kita karena Utsman sedang minum es, tidak pura-pura jalan depannya. Assalamualaikum Utsman. Waalaikumsalam. Karena dia raja traktir. Jadi perjuangan Rasulullah harus punya orang-orang kaya, orang bijaksana ada, orang keras ada, orang kaya ada. Siapa yang keempat sahabat Rasul sekaligus juga menantu beliau, ya, karena Utsman juga menantu beliau, Ali Siti Fatimah. Sayyidina Ali tidak bijaksana, tidak keras, tidak banyak uang. Bahkan waktu Sayyidina Ali pada bulan puasa didatangi oleh orang miskin. Orang miskin yang tidak pernah makan 3 hari. Minta untuk berbuka. Apa yang ada di rumahnya Ali? Hai Fatimah, ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Makanya jangan jadi Humairah dulu, yang perempuan-perempuan ini dia berkincu sekolah dulu. Kembali ya Allah, kincuan hebat. Mu kocek mu berkincu. Dewa mulai unik kena nanik datang sekolah bapak. Mereka gerik menon, mereka gerik. Itu orang gerik langkap, maupun dia jelamer, darah cendek, kincu ni subhanallah. Mungkin gerik langkap, dia jelamer, pakai isi batu. Mu dengan anu doang tan. Ndek doang, beri ibu pukar, saya lalu sekolah, kincuan doang, menejam. Ya. Oh ada ya Ali. Kurman ni sentung semaya berbuka bareng. Mai, baik. Dikasih dia kepada yang meminta. Karena dia bilang untuk berbuka. Sayyidina Ali pun punya kurma hanya segitu. Tapi dikasih semua. Karena Ali yakin setiap yang kita berikan sama orang lain, Allah akan mengganti dengan yang lain. Dimin lalu temuin Ali bin Abi Thalib menangis bergolok. Sehingga wahbing dengan lukur kurma mundinara masih kembali. Sayyidina Ali menangis. Ya suamiku tercinta, Unin Fatimah, kembali makam nangis. Si Sabih pun menua pun nangis. Undi adik seengas, Unin kena Fatimah. Samuk tangis, kembali di aku lalu aku nangis tepu. Mu jaga dia detik ngedek hidup kita. Yang ditangis itu, kenapa dia tidak? Dia yang memberikan datang ke rumahnya, tetapi orang itu yang datang ke rumah kita. Oleh sebab itu, ini kaitannya dengan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Nah, Sayyidina Ali menangis bukan karena kurmanya habis disedekahkan, tetapi menangis karena kenapa dia yang datang ke rumah orang itu memberi sampai dia lapar begitu. Ini kaitannya dengan bertetangga.
Oleh sebab itu di sekolah juga harus dilihat. Didik di pada berduit kepeng beli bakso 7 batu kau. Beli petorek tukaran. Temo kame doang 7 batu. Batur misalnya berduit kepeng merasa dia. Karena memang kehidupan kita ini tidak semua sempurna. Jadi semua dalam sunnatullah, ada yang kaya, ada yang miskin. Semua berpasang-pasangan. Tinggi, rendah, kiri, kanan, atas, bawah, laki, perempuan. Apa kata laki-laki setelah uangnya habis diporot oleh perempuan? I love you, lisanina numpaina, dentedam hamamat. I love you too. Kak seda tu kepeng dan berdui wow lalu baju pak ngomong hukum saya sudah beli yang beraya nak atum. Dan kalau kita menjadi siswa harus melek berdui ilmu didik sekedar milih lain aku sebajang kancer ustaz yang taki barang-barangan pada kau bajang lain bajangannya puluhan tahun lain lalu midang radio dah harus seleka radio sesetel bibit setel napa suruh laku bungaku dahlia anyong penek dengan dina dengah bunga dahlia. Lalu batur pojok kalau beli radio ke peraya main setelan kepeng segande ranjak juragan kau dimin setelan sasaring solah dulu berita terkini tersetelan sabawaan berita hari ini setel bawaan haji lagu lain lagu kau masih gadis atau sudah janda ini abur dikanggung dia jadi kanggung mu tersetolak tertelang radio merek Big Boss sarang triple X jadi lapis maka ada setel bungaku dahlia ayo batur rambitan terkenal bongoh rambitan oleh beli payung musim hujan ranjar jauh solah bungaku dahlia bimbing karek sekilo nak balik oleh hujan pelain oleh jauh payung ini bukan bayang dia ini buka payung pelain jauh payung datang balik ayo jauh kenyang ketika lah baru biaran bongoh rambitan ini cete pagah peraya bongoh rambitan mengesakre yang perlu jaga gubernur dengan Lebak Timur ya karena mengesakre banyak orang-orang sakre yang jadi pagah peraya je pagah batur peraya sekek manusia bulan puasa dimin lebaran jaring kernet dimin jelu lebaran begulung tus tampelah kembi makam nangis tapi unik teparang nirup lalu tebilin isi bulan puasa irum taki tebilin si bulan puasa ni amat sabun merang menu sekek-sekek ndara mau puasa ya irum datang balik ke setel-setel nek bunga dahlia lagu berita Nusantara oleh Malik Kembalian ini habis itu belakang kepe
Jadi pentingnya kita sekolah begitu, harus melek, didik, layaklah lalu mida, jadikan pokomus orang aring ngisi, layak bulu juga sabajang, macam di tanjaan, cemat, makan wasatawa nani mugal galang tengah. Disemal putih buka kecopok namun arak baru-baru bajang. Jadi pendidikan ini harus melek, didik milih, lamut lalu bida menjadi sempot rekona, dodor-dodoran apa rekona, semprot depan, semprot belakang, semprot bawah. Ada yang sewangi ya, ambu. Wah berjab dalam palu midang, datang rintis, lekat kelambi, burung lalu midang, aran meti. Berbeda milik kaca melet, lamut melet, buat jari jerikan semprot kiri, semprot kanan, kaju jerikan pokumus, namun tu minyak berpokumus pun. Datang hujan beli, ini jadi kalu. Ini tahu, ini selum-selum waktu dekat jebak paling terhari tak nanjang. Piran terliwat jalan lanang di kasut, isi melet. Jadi kalau belajar itu melek, ini melek jadi siswa SMK, melek dengan ilmunya. Apalagi ada jurusan pariwisata, pariwisata. Kena pariwisata, itu pariwisata. Saya ingat kembali ke arah kita temui masih segirang pariwisata, jangan turis-turis doang, jauh. Where are you going? I go to Kucha. Aduh, bukan biar lalu Kucha turis sendiri. Ya Allah, mu pakaian single, sintung mele. Ya pakaian. Tapi jangan kita lalu yang seperti apa disampaikan, budaya orang. Alur liti. Kenapa? Karena pada dulu zaman Rasulullah, orang-orang kafir itu menawarkan Rasulullah, ya Rasul, kafir kanji Islam itu sopok memang. Namun kaku tu juga menyembah milu dengan Islam menyembah. Namun duduk masjid tetap milu aku duduk masjid. Unit dengan kafir. Turun ayat Al-Kafiru lakum dinukum waliyakum. Bagimu agamamu, bagiku agama. Jadi harus temenet. Kenapa? Kita harus mau. Kenapa? Orang-orang seperti kalian ini namanya subbanul yaum, rijalul god. Jadi pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kami ini akan meninggal lebih dulu. Saya dengan beliau ini alhamdulillah, bisa jadi beliau meninggal duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya belakangan, beliau duluan. Karena ini rahasia Allah. Yang kita jaga sekarang ini dalam menjadi siswa adalah hati. Tadi saya sampaikan, jangan ada bully di sekolah, merusak nama sekolah. Pimpinan sekolah kita tuan guru, tetapi kita bully terus setiap hari. Stop bullying. No time for bullying. Ya, no time for laugh. Tidak ada waktu untuk bercinta, tapi harus cinta kepada ilmu pengetahuan.
pengetahuan. Tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Apa pesan beliau? Ya Abu Dzar, perbaiki kapalmu karena perjalanan masih jauh. Apa kita perbaiki sekarang? Akhlak kita, adab kita, berlebih-lebih kita milih dari dengan soleh dan solehah, lalu dihormat kepada guru. Jangan guru yang ikhlas memberikan kita ilmu pengetahuan, kita juga ikhlas menerima. Atas keikhlasan itu insya Allah berkah. Jadi yang disebut perbaiki kapal, ya perbaiki akhlak kita, adab kita, cara hidup kita, cara bergaul kita, karena perjalanan hidup ini masih jauh. Yang kedua, apa pesannya? Perbanyaklah bekal, karena perjalanan sangat jauh, perlu bekal. Jangan 3 tahun di SMK terus dia tahun leku dia pengen korek ilmunya, tidak puas di sekolah, datang ke rumahnya, Pak Guru, tidak puas saya di sekolah, apa yang Bapak sampaikan itu saya tidak ngerti tadi, tolong dijelaskan, atau kurang ngerti, tolong supaya kami bisa ngerti. Datang ke rumahnya, tidak perlu bawa apa-apa, beras 10 kilo, ayam 1 cukup. Karena saya khawatir gurunya tidak ikhlas. Aku melek meni. Ndera waktu nani. Saya ngandi nak dua nandangan, mana berandangan doang, ya susah. Mungkin istrinya yang materialistis, pokok beri siswa mendara benteng duren sentureja, kah terima. Ini juga jadi masalah. Tapi insya Allah jauh-jauh beliau ini datang dari ujung jauh datang ke sini. Digaji si ajin bensin, tapi demi kalian semua rela dia. Yang ketiga, apa? Belajarlah ikhlas. Belajar ikhlas. Kenapa? Karena Rotib dan Atid berada di kiri kanan kita, yang selalu mencatat perbuatan dan perilaku kita. Tidak ada yang terlewati walau sebesar zarah. Nah, bagaimana ini bisa kita capai? Ya, ada hal-hal yang bisa merusak di dalam diri kita ini. Ada qalb, ada hati. Ailaf itu datangnya dari kalbu yang namanya hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sehingga kata Rasul, al-imanu billah, iman kepada Allah itu yang pertama al-iqrar lisan. Jadi diikrarkan oleh lisan, terbaca isi bibir sendiri, lalu kemudian ditasdik, ya dipatri di dalam hati, kemudian diamalkan dalam wa amalu bil arkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sak manusia sak solahno ia pada udin pada tan daripada angan. Lamun lain dumin, lain nental, lain nangan, ya tidak termasuk orang-orang beriman. Orang beriman itu dia menjaga mulutnya, menjaga hatinya, dan menjaga perbuatan. Ada berapa hal yang bisa merusak hati? Satu,
pemuda-pemuda atau orang tua yang suka melakukan dosa dengan harapan setelah itu dia akan bertaubat. Ini terutama hamba kamu baik mama dengan kamu baik nandu lemat bertobat yang penting sekarang isi perutnya. Jadi dia melakukan dosa itu dengan harapan akan bertobat. Itu yang merusak hati. Orang-orang seperti itu rusak hatinya karena melakukan dosa dengan alasan segera bertobat. Malik yang pihak dosa, mana tobat? Malik pihak dosa, tobat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menikmati nikmat Allah seperti hidup. Hidup ini nikmat Allah yang luar biasa. Kenapa? Aneh, pikir-pikir dulu.